Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira, wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, terutama secara khusus yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan begitu pula salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana biasa saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu sama-sama kita kaji kandungan hadis tersebut dan dilanjutkan dengan dialog atau tanya jawab. Hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalun, qala imanun billahi wa rasulihi, qala thumma madza, qala al jihadu fi sabilillah, qala thumma madza, qala al-hajjul mabrur, muttafaqun alaihi. Yang artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, amal apakah yang paling utama? Maka Nabi menjawab, amal yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dilanjutkan lagi pertanyaannya, setelah itu apa? Maka Nabi menjawab, setelah itu berjihad di jalan Allah. Kemudian pertanyaannya dilanjutkan lagi, setelah itu apa? Nabi menjawab, setelah itu haji yang mabrur. Muttafaqun alaihi. Maksudnya adalah hadis disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi apabila sebuah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih mereka masing-masing, maka oleh para ulama hadis, hadis tersebut ya diistilahkan dengan hadis yang muttafaq alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang seperti itu adalah hadis yang menempati urutan yang tertinggi dari segi sumber ya, ada 7 peringkat yang disusun oleh ulama kita berkaitan dengan urutan-urutan hadis sahih dari segi sumbernya. Urutan yang pertama yaitu ma akhrajahul Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang paling tinggi, yang diistilahkan tadi dengan muttafaq alaihi, disepakati oleh keduanya. Kemudian urutan yang kedua
yaitu ma infarada bihi al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja, Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Kemudian urutan yang ketiga yaitu ma infarada bihi Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Kemudian urutan yang keempat yaitu makana ala syarti al-Bukhari wa Muslim, yaitu hadis yang memenuhi kriterianya Imam Al-Bukhari dan memenuhi kriterianya Imam Muslim, tapi kedua ulama tadi tidak meriwayatkan hadis tersebut meskipun kriterianya sudah terpenuhi. Lalu urutan yang kelima yaitu makana ala syartil Bukhari, hadis yang memenuhi kriteria Imam Al-Bukhari saja. Lalu urutan yang keenam yaitu makana ala syarti Muslim, hadis yang memenuhi kriteria Imam Muslim saja. Dan yang terakhir yaitu hadis yang sahih menurut ulama selain keduanya. Itulah 7 peringkat dari hadis-hadis yang sahih berdasarkan sumbernya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa hadis tadi adalah hadis yang sahih, bahkan menempati urutan yang tertinggi. Dan rawi a'la, periwayat yang tertinggi dari hadis tersebut adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Tercatat beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374. Itu jumlah yang paling banyak. Istri Nabi saja Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis tidak sampai setengahnya, tidak sampai separuhnya. Beliau hanya meriwayatkan 2.210 hadis. Nah, kalau kalau Abu Hurairah itu sampai 5.374 hadis. Ini pengantar ya yang berkaitan dengan hadis tadi. Kita masuk kepada kandungannya. Hadis yang pendek ini berisi dialog ringkas yang diceritakan oleh Abu Hurairah tentang seorang sahabat yang tidak disebut namanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai amal yang paling utama. Ya, jadi ada sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang amal yang paling utama. Sebetulnya ada sekian banyak hadis yang redaksinya sama atau mirip dengan itu. Jadi ada sahabat yang bertanya tentang mana amal yang paling bermanfaat, mana amal yang paling disukai oleh Allah, dan redaksi-redaksi yang lain. Dan jawaban Rasulullah SAW itu bervariasi. Ya, variasi jawaban Nabi menurut ulama kita itu ditentukan paling tidak oleh 2 hal. Yang pertama, kondisi orang yang bertanya, dan yang kedua, kondisi yang dihadapi oleh kaum muslimin. Nah, kedua hal itulah yang mempengaruhi atau menyebabkan jawaban Rasulullah SAW beragam terhadap pertanyaan yang relatif sama. Nah, khusus di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan 3 amal yang paling utama. Yang pertama yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu berjihad di jalan Allah. Dan yang ketiga yaitu haji yang mabrur. Nah, kita bahas yang pertama, iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hadis ini juga sekaligus menjadi sumber perbedaan ulama kita, bahwa apakah iman itu termasuk bagian dari amal atau tidak. Sebaliknya juga ulama beda pendapat, apakah amal itu bagian dari iman atau bukan. Ya. Jadi sebagian ulama kita berpendapat bahwasanya amal itu bagian dari iman, sehingga tidaklah sah iman seseorang apabila dia tidak beramal. Maka populer biasa disebutkan bahwa iman itu adalah tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian iqrar bil lisan, mengakui dengan lisan. Dan yang ketiga amal bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Barulah disebut beriman. Namun sebagian ulama yang lain berpandangan bahwa amal itu bukan bagian dari iman. Amal itu adalah buah dari iman. Ya, sehingga sekalipun seseorang misalnya
ya, dia tidak beramal sama sekali tapi hatinya beriman kepada Allah SWT, maka dia masih disebut dalam kategori orang yang beriman. Ya, bukankah misalnya ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Abu Hurairah bertanya, man as'adun nasi bihusni syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kemudian. Nah, Rasulullah SAW sebelum menjawab, beliau memuji dulu Abu Hurairah. Kata Nabi, saya sudah tahu Abu Hurairah bahwa tidak akan ada orang yang mendahuluimu bertanya masalah itu, karena begitu besarnya perhatianmu terhadap hadis. Lalu setelah itu Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi di hari kemudian adalah seseorang yang tidak ada amal kebaikannya dalam bentuk amal zahir, amal yang nyata, tapi di hatinya ada keyakinan akan kalimat la ilaha illallah. Nah, dia yang paling terakhir dia keluarkan dari dalam neraka. Nah, itu artinya dia masih dipandang beriman. Karena kalau orang itu tidak beriman, ya, diharamkan baginya surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan surga baginya. Nah, ditambah lagi kalau kita membaca misalnya sekian banyak ayat Al-Qur'an yang memisahkan antara iman dan amal saleh itu. Bukankah di dalam Al-Qur'an sering sekali iman dan amal saleh itu digandeng? Wallazina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Berarti iman satu hal yang tersendiri, amal saleh adalah satu hal yang tersendiri. Tentu untuk kesempurnaannya selain beriman juga melakukan amal saleh. Nah, ditambah lagi misalnya ada ayat Al-Quran di mana Allah SWT berfirman, man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dia laki-laki atau dia perempuan, wa huwa mu'min. Nah, tapi syaratnya dia beriman. Jadi di sini jelas dipisahkan siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki perempuan, baru kemudian wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman pada Allah SWT. Berarti iman itu bukan bagian, amal itu bukan bagian dari iman, tapi amal adalah buah dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja apabila ada seorang muslim yang hanya beriman saja tapi kemudian dia tidak mengamalkan ajaran agama itu, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan, ya, arkan anggota tubuhnya, atau dia melakukan dosa-dosa besar, maka boleh jadi di hari kemudian dia akan masuk ke dalam neraka, tapi tidak akan kekal di dalam neraka karena adanya iman di dalam hatinya. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah. Nah, untuk hadis tadi Rasulullah SAW sebaliknya situ, ya, kalau tadi yang saya jelaskan awal, yaitu apakah amal itu bagian dari iman. Nah, kalau di hadis tadi Rasulullah SAW menjelaskan iman itu bagian dari amal. Karena ketika Nabi ditanya apa amal yang paling utama, Nabi menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini bisa kita pahami ketika amal itu didefinisikan sebagai penggunaan potensi yang Allah berikan pada manusia. Dan tentu potensi itu banyak, diantaranya potensi hati. Ketika hati sebagai potensi itu digunakan sesuai dengan tuntunan Allah, maka itu adalah amal hati. Tentu amal hati yang paling mendasar yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, meskipun yang disebut di dalam hadis tadi hanya dua saja, iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi hal-hal yang lain ya juga wajib diimani, sekalipun tidak disebutkan. Jadi ini termasuk bagian dari gaya bahasa zikrul juz wa urida bihil kul, menyebut sebagian saja tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Jadi iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ya, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, termasuk iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Inilah amal yang paling utama menurut jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah. Setelah itu kemudian amal paling utama yang kedua adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjihad.
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di sini dalam arti betul-betul berperang melawan orang-orang kafir, li'ila'i kalimatillah, dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara kebahasaan jihad itu mengandung arti usaha yang sungguh-sungguh, tapi tentu bukan makna umum itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Yang dimaksud adalah makna yang bersifat spesifik, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang melawan orang-orang kafir dan segala aktivitas yang berkaitan dengan hal tersebut. Ini amal yang paling utama setelah iman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita jumpai di dalam banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan orang-orang yang berjihad itu. Misalnya Allah berfirman, "Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima." Allah memuliakan, mengistimewakan al-mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT, 'alal qa'idin, dibandingkan dengan mereka yang tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun demikian jamaah dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur sekali kepada Allah karena di hadapan kita ini ada hari-hari yang menurut Rasulullah SAW kalau kita melakukan amal saleh pada hari-hari itu lebih disukai oleh Allah bahkan dibandingkan dengan berjihad itu sendiri. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Nabi SAW Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah untuk dijadikan sebagai waktu melakukan amal soleh dibandingkan dengan hari-hari ini. Ya, hadhil ayyam, hari-hari ini. Hari-hari ini yang dimaksud kemudian disarah, dijelaskan oleh ulama kita, yakni ayyamal asri. Hari-hari yang dimaksud yaitu hari-hari yang 10. Hari-hari 10 itu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Kurang dari 10 hari kita akan masuki bulan Zulhijjah tersebut. Maka di hadapan kita sekali lagi ya ada kesempatan yang besar untuk melakukan amal-amal soleh yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah menyampaikan itu, ada sahabat yang bertanya, "Walal jihadu fisabilillah?" Apakah termasuk jika dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah? Maksud pertanyaan tadi, apakah tetap melakukan amal saleh di 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih Allah sukai dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah? Maka Rasulullah menegaskan, "Walal jihadu fisabilillah." Ia termasuk dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Illa kecuali, nah, yang bisa menandingi amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah itu, Nabi lanjutkan, "Idza kharaja rajulun fi sabilillah." Kalau ada seseorang dia keluar dari rumahnya di jalan Allah, binafsihi wa mali, dia bawa dirinya, dia bawa semua hartanya, falam yarji bisai'in min zalik, lalu tidak ada sesuatu yang kembali lagi ke rumahnya, artinya dia gugur dalam jihad itu dan hartanya pun habis di dalam jihad tersebut. Itu saja yang bisa menandingi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Karena itu jangan kita sia-siakan 10 hari pertama Zulhijjah. Jangan kita biarkan lewat begitu saja. Malamnya kita hidupkan dengan ibadah dan siangnya kita gunakan untuk puasa. Ya, ibadah di malam hari paling tidak ada 3 yang bisa kita lakukan. 1, melaksanakan salat malam. Meskipun salat malam itu disunahkan pada setiap malam, tapi lebih ditegaskan lagi pada 10 hari pertama Zulhijjah. Laksanakanlah salat malam. Kita berikan perhatian khusus, perhatian lebih untuk salat malam di 10 hari pertama Zulhijjah. Yang kedua, yaitu dengan berzikir, menunaikan haknya Allah dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak zikir itu di 10 hari pertama Zulhijjah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tanpa menentukan jumlahnya, sebanyak yang kita mampu. Dan yang ketiga yaitu qiraatul Quran. Ya, banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Itu amalan di malamnya.
Lalu kemudian di siang harinya usahakanlah untuk berpuasa 9 hari kalau kita mampu. Ya, menurut beberapa istri Rasulullah SAW, ada 3 puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Yang pertama puasa 9 hari Zulhijjah, karena kalau hari ke-10-nya haram puasa, hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Dan yang ketiga yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Itu 3 puasa yang menurut istri-istri Rasulullah SAW tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang ada hadis lain riwayat Muslim dari Aisyah, di mana Aisyah mengatakan bahwa beliau tidak pernah melihat Nabi melakukan puasa di 9 hari itu. Tapi berdasarkan kaidah yang disampaikan ulama kita, kalau ada yang menetapkan, ada yang menegasikan, yang dikuatkan itu yang menetapkan. Nah, banyak istri Rasulullah yang menetapkan bahwa Rasulullah berpuasa pada 9 hari itu. Ada juga ulama yang menjelaskan bahwa maksud Aisyah itu tidak utuh 9 hari puasanya. Sehingga itu juga bisa menjadi jalan keluar bagi kita. Jika tidak mampu untuk melaksanakan puasa selama 9 hari penuh, paling tidak beberapa hari ya kita gunakan untuk puasa. Berapa hari saja yang kita mampu. Mala yudraku kulluhu la yutraku kullu. Yang tidak bisa dilakukan semua, paling tidak jangan tinggalkan semua. Tidak bisa 9 hari full, ya paling tidak berapa hari saja yang kita mampu, jangan tinggalkan semua. Bahkan paling tidak 1 hari saja, 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum hari raya Idul Adha, yang lebih kita kenal dengan istilah puasa Arafah. Su'ila Rasulullah SAW an siyami yaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa Arafah, maka beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal atiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Itu keistimewaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir, amal ketiga yang paling utama menurut Rasulullah SAW yaitu haji yang mabrur. Ya, haji yang mabrur. Apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur? Menurut Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan haji yang mabrur yaitu la yartaqibu sahibuhu al-ma'siyah. Ketika orang yang haji itu dia tidak melakukan maksiat pada saat dia haji. Nah, ini sulit. Jadi ketika dia haji, dia jaga matanya, tidak melihat yang diharamkan oleh Allah, tidak melihat perempuan yang bukan mahramnya. Dia jaga lidahnya, tidak berdusta, tidak mengucapkan kata-kata kotor yang mengumbar syahwat. Dia jaga telinganya, tidak mendengar yang seperti itu, dan maksiat-maksiat yang lain. Barulah dinamakan dengan haji yang mabrur. Dan itu posisi yang ketiga dari amal yang paling utama. Nah, saat ini malah sudah 2 tahun terakhir ya, kita dibatasi untuk menunaikan ibadah haji. Ya, tapi jangan merasa kecil hati, karena agama itu selalu memberikan kelapangan kepada kita. Dan Rasulullah SAW pun senantiasa berusaha menggembirakan umatnya. Ketika ada satu ibadah yang tidak bisa dilaksanakan, pasti Rasulullah memberikan solusi. Pernah ada sekelompok orang miskin datang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, kami dikalahkan oleh orang kaya. Maksudnya gimana? Kami salat, orang kaya juga salat. Kami puasa, orang kaya juga puasa. Tapi ada amalan mereka bisa lakukan, kami tidak bisa. Mereka bisa pergi haji, mereka bisa pergi umrah, karena mereka kaya. Kami tidak bisa ya Rasulullah. Maka kata Nabi, maukah kalian saya ajari satu amalan? Kalau kalian melakukan itu, kalian kalahkan orang-orang kaya. Ini Nabi bermaksud menggembirakan sahabatnya yang miskin-miskin tadi. Dan mereka ajari kami ya Rasulullah. Nabi ajarkan amal yang sederhana. Kalau kalian sudah selesai sholat, maka berzikirlah, baca tasbih 33 kali subhanallah, baca tahmid alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 34 kali, jumlahnya 100 kali. Nah, itu sudah mengalahkan orang-orang kaya. Ada sahabat yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya ingin sekali umrah tapi saya tidak mampu. Kata Nabi, kalau kamu keluar dari rumahmu di Madinah dalam keadaan punya wudhu, terus kamu pergi ke Kuba, lalu salat 2 rakaat di Masjid Kuba, ya itu sudah dapat pahala umrah. Jadi gembira lagi hati sahabat itu. Termasuk juga Bapak Ibu jamaah sekalian, ya kita yang terhalang untuk menunaikan ibadah haji, tetap ada solusi untuk mendapatkan pahala haji itu. Di antaranya dalam hadis riwayat Tirmizi, ya, Rasulullah SAW menjelaskan, man shallal ghadata fi jamaah, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, setelah dia salat subuh dia tidak tinggalkan tempat salatnya, dia duduk di tempat salatnya untuk apa? Dia berzikir.
hatta tatlu as-syams, sampai matahari itu terbit. Lalu setelah matahari terbit, summa yusalli rakaatain, dia salat 2 rakaat. Maka Rasulullah menjanjikan, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, dia dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah. Tamma, pahalanya itu sempurna. Jadi gembira lagi sahabat. Dan kita juga mestinya merasakan kegembiraan yang sama, bahwa meskipun tidak bisa pergi haji, tidak bisa pergi umrah, tapi tetap ada solusi untuk mendapatkan pahala haji dan umrah, dan pahalanya itu Nabi sebut sempurna. Caranya apa? Sederhana saja, lakukan 3 amalan tadi secara akumulatif. Datang ke masjid subuh berjamaah bagi kita yang laki-laki, Pak. Kalau perempuan boleh dia salat di rumah. Kemudian yang kedua, duduk berzikir setelah selesai salat. Zikir itu maknanya umum. Bisa membaca kalimat thayyibah seperti tadi subhanallah alhamdulillah, bisa baca Quran, itu juga zikir. Seandainya ada pengajian setelah selesai salat subuh, ikut mendengarkan pengajian, itu juga bagian dari zikir. Lalu setelah itu kemudian ditutup dengan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah inilah yang lebih populer di kalangan para ulama fikih, dinamai dengan salat sunnah isyraq. Ya, salat sunnah isyraq, subuh jamaah, zikir, salat sunnah isyraq 2 rakaat, insya Allah Nabi janjikan akan mendapatkan pahala haji dan umrah, dan pahala itu sempurna. Saya kira itu kandungan hadis yang sempat saya sampaikan pada pengajian kita malam hari ini.